Nah, ada tablet baru nih yang baru aja muncul. Ini dia, Oppo Pad 2025 yang paling baru. Oppo belakangan ini lagi bikin gebrakan-gebrakan seru. Tablet ini nih, jagoan terbaru mereka. Katanya sih, banyak teknologi baru di dalamnya. Misalnya nih, layar foton baru. Terus ada chip Oppo Fusion generasi terbaru di dalamnya. Pas buka kotaknya, ya standar Oppo lah. Kemasannya rapi, aksesoris penting juga udah ada. Dapet tabletnya, charger cepet sama kabel USB-C. Pas dipegang pertama kali, rasanya mewah banget. Kelihatan banget Oppo mau nyasar pasar kelas A nih. Mereka pengen tablet ini lebih dari sekadar buat nonton atau dengerin musik. Didesain biar nyambung sama produk-produk Oppo lainnya yang makin banyak. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita ngomongin desainnya dulu ya. Oppo pilih desain yang ramping dan modern banget. Bagian belakangnya dari aluminium dengan sentuhan matte. Enak banget dipegangnya, terus nggak gampang kena sidik jari. Yang kita coba ini warnanya Cosmic Gray. Ada juga pilihan warna Lunar Silver. Tampilan keseluruhannya simple dan bersih. Pokoknya kelihatan dan kerasa banget kayak barang mahal. Megang Oppo Pad 2025 ini enak deh. Ringan banget loh, padahal ukurannya lumayan. Tebalnya sekitar 6,5 mm, jadi gampang dipegang pakai satu atau dua tangan. Nyaman buat baca atau nonton video lama-lama. Beratnya juga pas, seimbang gitu. Gampang dibawa-bawa, itu pasti kelebihannya. Kualitas buatannya kelihatan bagus banget di tablet ini. Sekarang kita bahas layarnya nih. Oppo nyebutnya layar Photon AMOLED. Ukurannya 12,1 inci, pas banget. Resolusinya tajam, 2800 x 2000 piksel. Jadi tulisan kelihatan jelas, gambar juga detail. Rasio layarnya sekitar 3:2, enak buat kerja. Jadi lebih banyak ruang ke atas buat baca dan browsing. Terang atau enggaknya layar itu penting banget. Oppo Pad 2025 ini layarnya terang banget, warnanya cerah dan hidup. Berkat teknologi AMOLED, warna hitamnya pekat banget, jadi konten kelihatan makin bagus. Oppo bilang cakupan warna DCI-P3-nya 100%. Layar ini juga punya refresh rate tinggi. Kita ngomongin 144 Hz. Mulus banget gerakannya. Respons sentuhnya juga oke banget. Seneng deh pokoknya make layar ini. Oke, sekarang kita bahas performanya. Di dalam Oppo Pad 2025, ada chip baru mereka, Oppo Fusion A2. Ini prosesor octa-core yang dibuat pakai teknologi 3 nanometer. Yang kita coba ini RAM-nya 12 GB LPDDR5X. Ada juga pilihan RAM 8 GB atau bahkan 16 GB. Pilihan penyimpanannya dari 256 GB sampai 1 TB. Penyimpanannya pakai UFS 4.0, cepet banget. Buat kerjaan sehari-hari, cepetnya bukan main. Buka aplikasi hampir nggak pakai nunggu. Browsing internet sambil buka banyak tab juga lancar jaya. Pindah-pindah aplikasi rasanya mulus dan responsif. Multitasking jadi andalan Oppo Pad 2025 ini. Layar gede sama mesinnya yang kuat bikin enak buat multitasking. ColorOS for Pad punya fitur multitasking yang keren. Ini bikin tabletnya oke banget buat kerja. Baterai itu penting banget buat alat yang dibawa-bawa. Apalagi kalau kita sering bepergian atau bekerja di luar ruangan, daya tahan baterai jadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Oppo Pad 2025 ini baterainya gede, 10.200 mAh. Kapasitas sebesar ini bikin kita nggak perlu sering-sering ngecas. Kata Oppo sih, bisa tahan sampai 14 jam buat nonton video atau sekitar 10 jam buat browsing terus-terusan. Ini sangat membantu buat yang suka streaming atau browsing lama-lama. Menurut saya sih, lumayan oke banget. Baterai yang tahan lama bikin kita nggak perlu khawatir kehabisan daya di tengah aktivitas. Gampang banget buat nemenin seharian penuh dengan pemakaian campur-campur. Kita bisa multitasking tanpa takut baterai cepat habis. Dengan pemakaian sedang, browsing dikit, sosmed, nonton video, main game ringan, saya dapat sekitar 9-10 jam layar nyala. Ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu standby-nya juga bagus banget. Tablet ini bisa bertahan lama meskipun tidak digunakan secara aktif. Tabletnya hampir nggak kurang baterai kalau ditinggal semalaman. Jadi kita bisa tenang meninggalkannya, tanpa harus khawatir kehabisan daya. Pas waktunya ngecas, Oppo udah siapin. Charger cepatnya bikin proses pengisian daya jadi lebih efisien. Tablet ini bisa ngecas cepet 80 watt SuperFOOC. Teknologi ini sangat membantu untuk menghemat waktu. Charger 80 wattnya udah ada di kotak.
bagus nih. Jadi kita nggak perlu beli charger tambahan. Oppo bilang, dari 0 sampai 50% cuma butuh sekitar 30 menit. Ini sangat praktis buat yang sering terburu-buru, dan buat ngecas penuh cuma butuh kurang dari 80 menit. Cepet banget, jadi praktis. Kita bisa langsung lanjut aktivitas tanpa harus menunggu lama. Oppo Pad 2025 ini pakai Android 15, tapi dilapisin sama ColorOS for Pad buatan Oppo sendiri. Versi ini khusus dioptimalkan buat tablet. Kesan pertama saya soal softwarenya, bersih dan modern. Ikon-ikonnya didesain bagus, animasinya juga mulus. Oppo kelihatan banget berusaha bikin software ini jadi bagus. ColorOS for Pad punya beberapa fitur yang berguna. Ada alat multitasking yang lebih bagus kayak yang disebutin tadi. Layar belah sama jendela ngambangnya jalan bagus banget. Oppo juga masukin fitur PC Connect. Ini bikin gampang nyambung sama HP Oppo dan komputer Windows. Bisa tarik lepas file, bagi clipboard, sama nampilin layar HP di tablet. Cara pakainya gampang dimengerti. Gampang cari pengaturan dan ngatur sesuai selera. Belajarnya gampang, bahkan buat yang baru pertama kali pakai. Secara keseluruhan, softwarenya enak dipakai, fiturnya banyak, dan gampang digunain. Nah, gimana nih Oppo Pad 2025 ini kalau dibandingin sama yang lain? Apakah dia bisa bersaing di pasar yang penuh dengan pilihan menarik? Saingan utamanya itu tablet kayak Samsung Galaxy Tab S9 series dan iPad Air-nya Apple, atau bahkan iPad biasa. Kedua brand ini sudah lama mendominasi pasar tablet dengan inovasi dan fitur-fitur canggih mereka. Xiaomi juga punya jagoan kuat dengan seri Pad-nya. Mereka menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Semuanya itu tablet-tablet bagus dengan kelebihan masing-masing. Setiap brand berusaha memberikan yang terbaik untuk menarik perhatian konsumen. Jadi, Oppo Pad 2025 ini punya saingan yang berat. Dia harus benar-benar menonjol di antara para pesaingnya. Dia harus nawarin sesuatu yang menarik biar orang mau beli. Fitur-fitur unggulan dan harga yang kompetitif bisa jadi kunci suksesnya. Coba kita lihat perbandingannya di beberapa hal penting. Mulai dari layar, desain, hingga performa. Dibandingin sama Samsung Galaxy Tab S9, kualitas layar Oppo 25 ini sebanding. Keduanya menawarkan pengalaman visual yang memukau. Dua-duanya punya layar AMOLED yang cakep dengan refresh rate tinggi. Ini penting buat yang suka nonton video atau main game. Soal desain, dua-duanya mewah dan bagus buatannya. Material premium dan build quality yang solid. Oppo mungkin unggul di ngecasnya yang lebih cepat, tapi Samsung sering kasih S Pen di kotaknya. Ini bisa jadi nilai tambah buat pengguna yang suka menggambar atau mencatat. Stylus Oppo biasanya dijual terpisah, jadi pengguna harus mengeluarkan biaya tambahan kalau mau pakai stylus. Software sih selera ya. ColorOS lawan One UI. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Dibandingin sama Apple iPad Air unggul karena ekosistem iPad OS-nya yang udah matang dan banyak banget aplikasi khusus tablet. Ini membuat pengalaman pengguna lebih kaya. Tapi, Oppo Pad 2025 nawarin layar AMOLED yang warnanya lebih hidup. Ini bisa jadi daya tarik tersendiri buat yang suka tampilan visual yang vibrant. iPad Air masih pakai layar LCD. Meskipun bagus, tapi tidak se-vibrant AMOLED. Oppo juga kasih ngecas lebih cepat dan seringnya RAM lebih gede di harga yang mirip. Ini bisa jadi pertimbangan penting buat yang butuh performa tinggi. Saya udah pakai Oppo Pad 2025 ini sekitar semingguan. Selama seminggu ini saya udah coba berbagai fitur dan kegunaannya. Cepet banget jadi andalan saya buat nonton-nonton. Setiap malam saya selalu nonton film atau serial favorit saya di tablet ini. Layar AMOLED 144 Hz-nya, itu emang enak banget buat nonton video. Warna-warnanya tajam dan kontrasnya bagus. Terus, 4 speakernya ngasih suara yang mantap. Suaranya jernih dan bass-nya terasa. Tablet ini juga nyambung banget sama kerjaan saya sehari-hari. Saya bisa bawa kemana-mana dan tetap produktif. Fitur PC Connect-nya ternyata berguna banget. Saya bisa sinkronisasi data dengan mudah antara tablet dan laptop. Saya pakai buat mindahin file cepet dari laptop. Proses transfernya cepat dan efisien. Ini tablet serba bisa yang oke. Bisa dipakai buat kerja, hiburan, dan banyak lagi. Tablet ini paling jago buat hiburan. Nonton film atau video jadi lebih seru. Nonton film di Netflix sama YouTube kelihatan bagus banget. Kualitas gambarnya memuaskan. Refresh rate yang mulus juga bikin main game santai jadi seru.
Game-game berat pun bisa jalan lancar. Buat kerja juga lumayan bisa diandelin. Saya sering pakai buat meeting online dan ngerjain tugas. Saya pakai buat nulis email, browsing, sama ngedit dokumen ringan. Semua bisa dilakukan dengan mudah. Aksesori keyboard tambahan bakal bikin ini makin enak. Ngetik jadi lebih cepat dan nyaman. Nyatet pakai Oppo Pencil Pro dijual terpisah juga enak. Cocok buat yang suka gambar atau nulis tangan. Layarnya responsif, jadi nulis kerasa alami, seperti nulis di kertas beneran. Oke, kita simpulin ya. Oppo Pad 2025 ini saingan kuat di pasar tablet mahal. Oppo kelihatan mikirin banget pas bikin tablet ini. Layar Photon AMOLED-nya cakep banget. Performa dari chip Fusion A2 barunya juga oke banget. Dan ngecas cepet 80 wattnya praktis banget. Desainnya ramping, kualitas buatannya juga jempolan. Rasanya bener-bener kayak produk mahal. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diingat. Optimalisasi aplikasi buat tablet Android masih belum sempurna. Walaupun ColorOS for Pad udah lumayan bantu ngatasin ini. Kameranya biasa aja, tapi ya wajar buat tablet. Dan aksesori terbaiknya, kayak stylus sama keyboard, harus beli lagi. Ini bukan masalah besar buat kebanyakan orang, tapi tetap perlu dipertimbangin. Pasti jadi salah satu pilihan kalau kamu lagi cari tablet baru.